Halo teman-teman, kali ini saya akan meramalkan tentang keadaan negara bangsa Indonesia tuh kayak gimana di tahun 2022 dari bulan Januari sampai bulan Desember ya. Di sini sebelum saya meramal ya, melewat ramalan kartu tarot ya, di sini saya akan mengajak teman-teman untuk lebih rileks, santai, relaksasi dan lebih menikmati video ramalan saya dengan seutuhnya ya. Jadi di sini dengarkan hasil ramalan saya dengan sebaik mungkin karena di sini yang saya lihat keadaan situasi kondisi untuk negara bangsa Indonesia sangat cukup memprihatinkan, banyak kerusakan dan banyak sesuatu yang harus ditanggapi dengan benar ataupun dengan seksama ya. Oke, di sini teman-teman, sebelum saya memulai hasil penerawan saya, alangkah baiknya saya meminta Anda untuk bisa like, share di komen, dan di subscribe supaya bisa berbagi info ramalan dan saya bisa membantu Anda lebih jauh mengenai lika-liku kehidupan Anda ke depannya ya. Di sini teman-teman, pertama kali ini saya akan melihat mengenai tentang kondisi alam ya. Di sini kondisi alam menurut versi saya, menurut penerawan saya, menurut penerawan batin, di sini kondisi alam sangat tidak memungkinkan, baik dari darat, ya, baik dari laut, air, baik dari udara, ya. Karena di sini yang saya lihat negara bangsa Indonesia tahun 2022 adalah cukup sangat mematikan sekali ataupun dengan tanda skak mati, ya. Karena untuk orang negara Indonesia ini tidak ada sesuatu yang bisa memberikan sebuah keselamatan pada diri sendiri ataupun bisa menyelamatkan diri gitu ya. Jadi di sini lebih banyak terkait oleh sebuah air, sebuah lautan, gempa tsunami, dan naiknya ataupun meledaknya sebuah gunung meletus ya. Nah, jadi di sini ini yang saya lihat lebih banyak aktifnya sebuah gunung meletus ya, gunung berapi ya. Nah, jadi di sini lebih banyak meledaknya di bawah dasar pegunungan ya. Di sini meledak di bawah lautan, akhirnya airnya meluap naik ke atas, akhirnya terseret air ombak cukup sangat mematikan sekali ya, sangat tinggi sekali dengan tsunami bisa sampai berkisar 7.000 meter di bawah dasar lautan ya. Nah, jadi di sini kalau saya lihat di sini cukup sangat kuat sekali mengguncang dunia ya. Jadi di sini bukan hanya dengan kondisi alam, tapi juga terkait dengan pengaruh bangunan yang cukup tinggi, rumah yang cukup bertingkat, dan banyak sesuatu yang bakal terjadi sebuah kegawatan, ya, gawat kacau balau di mana-mana dan negara Indonesia kurang adanya sebuah kesempurnaan dalam melayani ataupun memberikan sebuah pelayanan gitu ya. Nah, jadi di sini yang saya lihat negara Indonesia di tahun 2022 lebih banyak mendapatkan sebuah kekacau balauan, mendapatkan sebuah frustasi, depresi, dan ketakutan dalam menghadapi kondisi alam yang sangat cukup mencekam ya, sehingga di sini susah untuk bisa memberikan sebuah harapan yang cukup mencengangkan ataupun membuat diri kalian itu mendapatkan sebuah zona kenyamanan ya. Di tahun 2022 ini manusia ya, warga masyarakat negara bangsa Indonesia lebih banyak takut-takutnya ya, tidak ada sebuah zona kenyamanan dan banyak kehilangan rumah, kehilangan keluarga dan kehilangan barang-barang berharga ya. Jadi di sini banyak rusaknya, perlu ada isolasi dan banyak perbaikan ya. Oke, di sini juga yang saya lihat ya, untuk segi kondisi alam itu sangat tidak memungkinkan sekali karena untuk dari segi lautan, perairan itu nanti akan berangsur berjalannya waktu dengan cukup lama, berbulan-bulan. Bisa berbulan lewat dari 4 bulan ke atas ya. Jadi itu semua dimulai dari lautan Samudra Pasifik
Dan itu semua titik pusat gempanya itu akan berkisar di daerah sekitar negara Korea, negara Jepang. Dan itu juga tsunami sangat cukup kuat sekali, menembak di bawah dasar kedalaman lautan ya. Itu juga di sini di dasar Samudra Pasifik juga bisa bertemu dengan uh, bentroknya Pulau Sumatera di bagian Aceh Lok Sumawe ya. Jadi itu semua ada titik gelombangnya, pasang surutnya ya. Nanti di sini ya kalau yang saya lihat di bulan kedua di tahun 2022 itu air tiba-tiba merosot ya. Itu kalau nggak salah saya melihat perairan pantai lautan itu kalau nggak salah tiba-tiba di daerah selatan dan di daerah utara mungkin semakin uh, surut ya, semakin surut dan semakin sedikit airnya ya. Karena di sini airnya tuh semua terhempas ataupun airnya semua itu tertarik dari kedalaman air dan akhirnya meledak ke atas, dan itulah yang akan mengguncangkan dunia. Itu yang saya lihat ya. Dan itu yang saya lihat itu Samudra Pasifik itu semua itu cukup sangat mengerikan sekali karena itu adalah gunung meletus. Itu bentuk larvanya sudah agak mendidih dan bisa mengeluarkan larva yang cukup mengerikan ya. Dan itu juga di sini kalau yang saya lihat ya, kalau tidak jatuh di bulan 4 atau jatuh di bulan 7 mendatang, itu sebagian ataupun seperempat Pulau Jawa akan tenggelam ya. Dan itu akan diikuti dengan Jawa, Pulau Jawa di daerah selatan ya, ataupun di sebagian Jawa ya, kebanyakan Jawa Barat dan Jawa Selatan yang saya lihat ya. Di sini akan kebanyakan menghilang semua pulau-pulau kecil ya. Dan di sini juga tidak akan ada Pulau Bali lagi dan semua akan terendam. Itu yang saya lihat ya. Dan itu juga nanti akan diikuti oleh negara-negara maju dan itu pun juga perlahan-lahan juga akan tertutupi oleh air. Ya, itu yang saya lihat. Dan perubahan cuaca, perubahan ekstrim yang sangat-sangat mengerikan sekali itu akan naik sekitar 2 sampai 3 derajat Celcius mendatang. Di sini uh, kadang bisa panas, kadang bisa dingin, dan kadang bisa mendung, dan kadang juga bisa cuacanya buruk sekali, bisa hujan. Ya. Di sini kalau saya lihat saya tidak mau memberikan penghitungan hari yang cukup fantastis ataupun hari yang lebih tepatnya ya. Lebih kurang kalau hitungan 11 hari dari sekarang ataupun hitungan 11 hari atau enggak 21 hari, 31 hari ataupun 111 hari itu adalah tanda-tandanya akan bertabrakan dengan planet asteroid ya. Planet yang sempat memecahkan pecahan planet asteroid kena ke bagian perut bumi ya, ataupun bisa ketimpa oleh lautan yang agak mendalam, dan itu akan bisa lebih banyak membakar sebagian ataupun membakar setengahnya dari pulau. Itu yang saya lihat ya. Jadi di sini saya tidak akan memberikan sebuah kepastian. Yang penting yang pastinya mulai dari sekarang hitung 11 hari, 21 hari, 31 hari, atau bahkan 111 hari. Jadi di situ itu adalah cara menghitung tiba waktunya yang akan terjadi. Bisa saja itu nanti akan sesuai dengan kehendak Tuhan. Jika Tuhan menghendaki yang salah, yang saya bilang, banyaklah berdoa ya. Jika kamu menginginkan sebuah keselamatan. Jika tidak, mungkin di sini bisa saja apa yang saya bilang itu benar-benar terjadi ya. Karena di sini yang saya lihat, saya melihat dengan penuh penerawan saya yang agak mendalam sekali ya. Di sini kondisi alam sangat sungguh mencekam sekali, apalagi yang berhubungan dengan penyakit ya. Penyakit sudah semakin datang merajalela dan banyak yang berdatangan ke rumah sakit dan sangat berkekurangan vitamin ataupun kekurangan obat untuk menguatkan hati jiwa manusia ya. Oke teman-teman, kita akan mulai meramal dari kartu pertama mengenai tentang kondisi alam ya.
untuk bangsa negara Indonesia. Di sini dengan kartu pertama ya, kalau yang saya lihat ini sudah ada pada hakikatnya sudah ada sebuah rencana dari kebesaran Tuhan ya. Jadi di sini kartu ini menunjukkan seiring berjalannya waktu itu semua tidak akan mungkin dipungkiri ataupun tidak akan mungkin bisa semua warga negara Indonesia tidak akan bisa melewati ataupun menghindari sebuah bencana ya. Jadi sini kondisi alam ini sangat terpaut dalam sebuah kondisi, sebuah perbuatan dan tindakan manusia ya. Jadi di sini kalau yang saya lihat secara mendalam, kartu ini menunjukkan bahwa tidak ada sebuah kebaikan, tidak ada sebuah kepastian, dan tidak ada sebuah kebijakan, keindahan dalam bertindak ya. Sehingga di sini manusialah yang merusak kondisi alam, manusialah yang membuat sebuah keindahan alam menjadi sebuah keterpurukan ya. Jadi di sini ini adalah kurang adanya sebuah rasa tanggung jawab yang diberikan oleh manusia ya di negara Indonesia. Ini yang saya lihat ya. Yang jadi kalau di sini kurang adanya sebuah kelestarian lingkungan, kurang adanya menjaga sifat, sikap dan tingkah laku, perilaku, tindakan di cagar alam ataupun di lingkungan alam. Ya, jadi di sini alam yang saya lihat sangat marah sekali dan alam sangat murka sehingga terjadilah sebuah wabah penyakit, sebuah bencana yang menimpa manusia negara Indonesia ya. Lalu di sini dengan kartu kedua, ini di sini yang saya lihat kurang adanya sebuah kesadaran diri ya. Jadi di sini sebagai manusia kita kurang adanya sebuah penanaman kejiwaan untuk melestarikan budaya, adat istiadat ataupun sebuah kelestarian lingkungan ya. Jadi di sini yang saya lihat tidak ada sebuah pembentukan jiwa yang baik sekali dalam memberikan sebuah hal yang baik gitu. Jadi di sini tidak ada sebuah cerminan bahwa kalian itu bisa memberikan sebuah norma ataupun sebuah tindakan yang baik terhadap lingkungan alam kamu ya. Jadi di sini penjiwaan kalian kurang adanya sebuah kemantapan, penjiwaan kalian pun juga kurang adanya sebuah pelestarian bagaimana kalian menjadi seorang manusia, seorang punya jiwa yang secara utuh untuk bisa memberikan yang terbaik kepada alam ya. Jadi di sini kartu ini mengatakan bahwa tidak ada sebuah kelestarian dan tidak ada sebuah kesadaran kejiwaan kalian tuh lebih matang dan lebih dewasa menanggapi lingkungan itu dengan sebaiknya ya. Sehingga di sini alam itu sangat murka sekali dan kalian tidak bisa memberikan yang terbaik sehingga apapun yang diberikan semua berubah menjadi hal yang negatif ya. Lalu dengan kartu yang selanjutnya, di sini menunjukkan bahwa kalian itu tidak ada sebuah perkembangan dalam menghadapi sebuah masalah ya. Di sini pembentukan diri jiwa kalian tidak menemukan sebuah hakikat ataupun sebuah hakiki dalam melestarikan alam. Sehingga di sini kurang ada sebuah kekuatan dalam jiwa spiritual kamu bersiap untuk melakukan yang terbaik dalam alam kamu ya. Alam kamu yang bagaimana kamu kurang bisa menyikapi, kurang bisa menerima apa yang diberikan oleh alam. Jadi di sini kalian lebih banyak menyalahkan, lebih banyak menghancurkan dan kurang adanya sebuah kelestarian lingkungan. Apa yang kalian inginkan di sini kurang adanya sebuah kesadaran tinggi dan kurang adanya rasa tanggung jawab ya. Sehingga di sini alam murka, alam marah, semua bertindak dengan semena-mena dan tidak ada sebuah ketertarikan, keteraturan dan sebuah aturan yang membuat alam ini bisa berdiri kokoh ya. Karena di sini yang sadar alam itu sudah cukup tua sekali dan kurang bisa mempertahankan jati dirinya sebagai alam semesta. Lalu dengan perubahan alam kamu di sini sama sekali tidak ada sebuah perubahan ya, sehingga di tahun 2022 itu sangat mengerikan sekali sebuah hukuman ataupun sebuah berkecamuk ya. Jadi alam ini sangat ngamuk sekali, marah murka terhadap warga negara bangsa Indonesia, tidak menghargai dan tidak ada sesuatu yang
membangun dari jiwa kekuatan kamu, ya. Sehingga di sini yang saya lihat kurang adanya sebuah kesadaran diri dalam bertindak hal yang baik, ya. Jadi di sini juga bertindak seronok, senonoh, dan alam itu menjanjikan sesuatu hal yang baik, hal yang positif untuk setiap manusia, tapi manusia kurang menghargai dan dengan kesombongan dan dengan kesendirian, ya, jiwa itu sebenarnya sangat kosong sekali, tapi kenapa harus bisa membanggakan dan harus bisa menyombongkan bahwa alam itu adalah diri kamu sendiri ataupun kamu bisa menguasai dunia. Jadi di sini kartu ini mengatakan bahwa tidak ada sebuah ketertarikan, tidak ada sebuah ikatan bahwa kamu itu adalah sebagai alam semesta ataupun kamu bisa membanding-bandingkan diri kamu dengan alam sehingga alam itu bisa bertindak semaunya sesuai dengan hati jiwa kamu, ya. Jadi di sini intinya lingkungan ini tidak ada sebuah ikatan, tidak ada sebuah aturan yang menjanjikan sebagai manusia untuk melakukan segala hal yang di luar nalar ataupun tidak sesuai dengan jiwanya. Sehingga di sini alam sangat tidak bisa bertindak dengan sewajarnya ataupun bisa memberikan yang terbaik untuk manusia, ya, di zaman sekarang. Apapun yang diberikan oleh alam itu sebenarnya bisa memberikan sebuah kesuburan, kemantapan, dan kelancaran dalam bisnis apapun yang diinginkan oleh manusia. Tapi di sini dengan bertindaknya dengan sebuah kesombongan, tidak ada sebuah kerendahan hati dan merasa bahwa diri kamu paling baik, paling benar adanya, dan kamu telah menunjukkan sifat kamu yang tidak baik, tidak positif, ya. Sehingga di sini apa yang kamu lakukan di sini bertindak semena-mena, ya. Jadi apa yang sesuai dengan kehendak kamu di sini malah alam mencekam, malah alam memberikan sebuah hukuman dengan bertindak sebuah bencana musibah yang ditimpakan oleh manusia, ya. Jadi sini tidak ada sebuah kesadaran bahwa kalian itu bisa sepenuhnya mendapatkan sebuah apa yang Anda mau, tapi di sini malah berujung sesuatu hal yang membuat diri kalian itu jadi tidak mendapatkan sebuah hal positif, ya, hal yang baik pun juga tidak ada. Jadi di sini yang saya lihat dalam hidup kamu tidak berjalan dengan semestinya ataupun berjalan dengan sesuka hati kamu, ya. Sehingga di sini alam berpesan bahwa bertindaklah sesuai jiwa kamu, bertindaklah sesuai hati nurani kamu, barulah kamu bisa menapaki sebuah tujuan dengan baik. Jangan menapaki segala tujuan kamu itu dengan seronok ataupun dengan sesuatu yang bisa merusak jati diri kamu ataupun merusak alam. Karena alam sangat murka sekali, ya. Di sini pesannya. Di tahun 2022 ini, di sini yang saya lihat tidak ada sebuah kekuatan, tidak ada sebuah harapan yang bisa menjanjikan bahwa kalian itu bisa kembali mendapatkan sebuah harapan, ya, sebuah keberkahan dan sebuah pemberian dari alam semesta. Karena di tahun 2022 ini lebih banyak merusak diri dan merusak alam. Jadi alam tidak akan menjanjikan sesuatu hal apapun lagi di zaman sekarang karena dengan tanpa sengaja manusia tidak memiliki sebuah hakikat sebagai manusia dan manusia lebih banyak menghancurkan dengan diri jiwanya untuk mendapatkan apapun yang dia dihadapkan ataupun yang didapatkan oleh alam, gitu, ya. Jadi alam di sini mengatakan bahwa tidak ada sebuah kesungguhan hati dalam bertindak, ya. Jadi di sini tidak ada semua waktu yang tak lekang untuk mendapatkan sebuah harapan. Jadi di sini hasil ramalan kartu tarot ini mengatakan bahwa banyak puisi, ya, banyak pengajaran dan banyak pembelajaran dalam diri kalian. Jadi di sini untuk kamu orang sebagai warga negara Indonesia, kita harus lebih banyak mengerti, sadar diri, lebih dewasa dalam menanggapi bencana, ya, dalam sebuah kondisi alam. Jadi di sini yang saya lihat tidak ada sesuatu yang diberikan bahwa kalian itu benar-benar bisa berpengharapan yang lebih bagus, gitu loh. Jadi di sini alam tidak menjanjikan dan alam tidak akan memberikan sebuah hal positif, hal yang baik yang diberikan oleh manusia zaman sekarang. Jadi itulah yang saya lihat, ya, mengenai situasi kondisi, ya. Karena di sini ini mengatakan bahwa sifat manusia, jiwa manusia tidaklah kental, malah semakin merosot dan semakin menurunnya untuk menjaga sebuah kelestarian lingkungan, ya. Jadi alam semesta mengatakan bahwa
Alam tidak akan menjanjikan sesuatu hal apapun kepada manusia lagi karena semuanya sudah dirusaki dan tidak ada sebuah kelestarian dalam membentuk sebuah hubungan yang baik. Ya, jadi di sini pembentukan alam semesta akan terjadi sebuah kerisuhan, akan terjadi sebuah keretakan, dan akan terjadi sebuah guncangan dunia yang amat sangat menakutkan sekali. Dan alam semesta mengatakan bahwa dia sangat marah sekali dan sebagai manusia tidak bisa menjaga kelestarian lingkungan dan juga tidak akan kurang bisa menjaga sebuah moral ya, sebuah uh, sisi positifnya dalam menjalani sebuah hubungan ya, apalagi dalam segi asmara percintaan ya, itu pun juga banyak mengalami sebuah kemerosotan dalam hubungan ya, baik dari segi hubungan yang wajar sepantasnya dan yang tidak wajar ya. Jadi di sini uh, dalam berbicara, dalam bertindak pun juga banyak sebuah kesalahan yang merusak diri kalian sehingga apa yang kalian inginkan di sini alam murka gitu loh. Jadi sekaligus tidak ada sesuatu hal positif yang bisa kalian dapatkan ya. Di tahun 2022 ini sangat mencekam, sangat menakutkan, dan sangat memprihatinkan, sangat menghancurkan warga negara Indonesia. Jadi kondisi alam ini tidak ada sesuatu yang diberikan sebuah hal positif, hanya diri kita sendirilah yang bisa menilai dan menanggapi itu semua ya. Asalkan kita banyak berdoa dan banyak melatih diri untuk bisa banyak berbuat baik dan kita bisa terhindar dari sebuah malapetaka ataupun musibah ya. Dengan di sini kalau yang saya lihat ya, dengan 3 kartu ini mengatakan bahwa satu-satunya jawaban yang bisa diberikan kepada kamu yaitu satu, banyak melakukan sebuah pencerahan aura ya, banyak berdoa, banyak belajar meditasi, dan jangan banyak berbuat jahat ya. Karena di sini yang saya lihat membutuhkan pencerahan aura dalam diri jiwa kamu. Kamu harus bisa menguatkan hati dan jiwa kamu, iman kamu seperti apa kepada Tuhanmu, dan kamu harus bisa tahu karena itu semuanya adalah pembentukan dari diri kamu mengenai hukum karma ya. Karma sebab akibat, makanya alam bisa murka, bisa terjadi sebuah hal yang sangat mencekam ya. Jadi di sini kamu harus lebih banyak menunjukkan sebuah keimanan kamu, sabar dan banyak berdoa kepada Tuhanmu ya, dan bahwa kamu bisa memberikan sesuatu yang terbaik dalam diri kamu dan mintalah sebuah pengampunan dari Tuhanmu ya. Pencerahan aura harus selalu menguatkan hati jiwa kamu. Kamu harus selalu dibersihkan dan kamu harus bisa berpikir positif dalam segala hal tindakan dan apalagi dalam berbicara ya. Jadi di sini apa yang kamu inginkan di sini kamu harus bisa tahu apapun yang semua kamu lakukan ini semua adalah berhubungan dengan kehidupan karma masa lampau, masa lalu jadi dibawa sampai sekarang. Jadi di sini kamu harus bisa lebih banyak membina diri supaya kamu dijauhin yang namanya sebuah pembahasan karma ataupun sebuah karma yang tidak bagus sekali yang bisa menghinggapi kamu ya. Jadi di sini ini adalah menunjukkan bahwa kamu harus benar-benar banyak berdoa dan belajar ya, banyak berdoa dan banyak melakukan kebaikan supaya kamu bisa terhindar dari sebuah malapetaka ataupun sebuah musibah ya. Jadi di sini ya, dengan bentuk pencerahan aura yang kedua, di sini memberikan bahwa kamu harus bisa lebih banyak melakukan kehidupan kamu dengan toleransi ya, banyak memberikan sebuah kesabaran dalam melakukan segala hal ya. Karena di sini kehidupan memang tidak ada sebuah kesabaran. Kesabaran hanya disalahgunakan dan tidak ada sebuah kepercayaan yang diberikan ya. Jadi di sini bentuk pencerahan aura dalam kondisi alamnya seperti ini tidak ada sebuah keuletan, tidak ada sebuah pertumbuhan, tidak ada sebuah perkembangan, dan tidak ada sebuah perencanaan untuk melakukan bahwa manusia bisa menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya ya. Jadi di sini 3 kartu ini mengatakan bahwa tidak ada sesuatu yang diberikan kepada kamu dalam sebuah tahap pencerahan ya. Jadi di sini alam semesta sangat murka sekali karena tidak ada sebuah daya dorongan yang cukup bagus untuk sebuah perubahan ya ke dalam jati diri manusia. Jadi di sini
segala sikap, tindakan, dan perilaku, dan segala hal yang tidak bagus, itu alam murka gitu loh. Jadi juga tidak ada sebuah toleransi dan juga tidak ada sebuah hakikat sebagai jiwa manusia yang baik ya. Jadi di sini harus lebih banyak melakukan yang kebajikan yang bagus, dan bisa melakukan yang terbaik jika kamu benar-benar memperlakukan jiwa manusia yang lain dengan menyayangi diri kamu sendiri gitu ya. Jadi di sini yang saya lihat di sini ya, jangan mencari sebuah kekuasaan ya, jangan mencari sebuah jabatan yang tinggi karena itu semua hanyalah kosong ya. Jadi di sini carilah sebuah jabatan dan kekuasaan yang diberikan kepada kamu dengan kebijakan ataupun dengan seikhlasnya gitu ya. Jika kamu bisa diterima, kamu diberikan sebuah kekuasaan, kamu terima dengan baik. Tapi jika tidak, kamu jangan mengambil sebuah kekuasaan yang bukan milik kamu. Ibarat begitu ya. Jadi di sini puisinya ini mengatakan bahwa kondisi alam mengatakan bahwa terimalah apa yang menjadi kepunyaanmu dan kamu jangan menerima yang bukan menjadi sebuah kepunyaan kamu. Kamu jangan melakukan sebuah hal yang tidak baik yang bisa merusak diri jiwa kamu dan alam murka kepada kamu, dan alam memberikan sebuah hukuman mengenai tentang bencana dan musibah yang menimpa manusia ya. Jadi di sini pencerahan aura itu mengatakan bahwa kondisi alam harus benar-benar stabil seperti layaknya emosional, keinginan, harapan manusia di bumi terhadap sesama manusia. Karena tidak ada sesuatu yang harus diambil sebuah jabatan, sebuah kekuasaan, dan tidak ada sesuatu yang merasa diri kalian lebih tinggi dari siapapun. Ya. Jadi di sini alam mengatakan bahwa alam akan memberikan sesuatu yang diberikan kepada kamu dengan sesuatu hal yang positif dan wajar dan sepantasnya. Tapi jika tidak, alam akan murka dan akan memberikan sebuah keburukan di dalam lingkungan alam di mana tempat kalian berada. Itu yang saya lihat ya. Jadi 3 kartu ini mengatakan bahwa banyak puisi, banyak sesuatu yang harus diubah sehingga kita bisa lebih banyak dijauhi oleh situasi kondisi yang seperti kemalangan, menderita, dan kesusahan, apalagi merusak diri dengan berbagai bidang aspek yang kita usahakan selama ini ya. Jadi di sini intinya yang saya lihat ya mengenai kondisi alam ini, satu, berhubungan dengan sikap, perilaku, tindakan, keinginan, harapan, dan sebuah ketamakan, kesombongan, dan banyak hal yang merusak diri manusia ya. Jadi itu semua kenapa kondisi alam bisa mengamuk, kondisi alam bisa terguncang, bisa mengguncangkan bumi, mengguncangkan dunia, karena sifat manusia zaman sekarang sudah tidak bisa dibahas ataupun tidak bisa dihitungkan lagi, bukan seperti jiwa manusia yang dulu. Jiwa manusia yang zaman sekarang sangat jahat sekali dan tidak memiliki sebuah hati nurani yang baik ya. Jadi di sini bisa dibilang saling menunduk, saling merusak, saling memukul, saling menendang, dan saling menghujat, saling menghasut, dan saling memberikan sebuah kekacauan dan saling memusuhi ya. Itu banyak sekali. Jadi di sini kondisi alam mengatakan bahwa cepatlah bertobat dan berubah diri menjadi lebih baik. Karena di sini setidaknya mungkin Tuhan yang Maha Kuasa, Sang Pencipta, bisa memberikan ataupun sebuah penundaan hukuman terhadap anak-anaknya di dunia ya. Nah, jadi di sini kondisi alam itu sangat cukup mencekam sekali dan tidak ada sesuatu yang diberikan sebuah hal positif dalam negara bangsa Indonesia ya. Jadi di sini yang saya lihat, camkanlah itu baik-baik, berbuatlah hal yang baik, peduli terhadap sesamamu manusia, jangan hanya bisa mengejar sebuah kekuasaan, derajat, harkat, dan martabat, jangan hanya bisa mencari sebuah kepuasan diri,
hanya untuk semata-mata untuk diri kamu sendiri ya, mendapatkan sebuah kesenangan, dan kamu selalu memberikan sebuah kemalangan atau kesusahan, penderitaan terhadap sesamamu manusia. Jadi di sini kondisi alam kenapa bisa seperti itu, karena tuh tidak seperti jiwa manusia yang zaman sekarang yang seperti layaknya memiliki sebuah jiwa yang baik dan suci ya. Nah, jadi sini kondisi alam sangat marah sekali dan semua bergejolak menjadi positif menjadi negatif. Dan tidak ada sesuatu yang bisa diambil ataupun sebuah pemupuk dalam pembelajaran musibah bencana ditimpa oleh bangsa negara Indonesia ya. Jadi di sini dilihat dari segi ramalan kartu tarot, ini sangat mencekam sekali dan sangat menakutkan untuk negara bangsa Indonesia, juga untuk negara bangsa-bangsa negara maju ya. Jadi di sini banyaklah berdoa, banyaklah meresapi segala hal yang baik, positif jiwa Anda supaya bisa mendapatkan sebuah zona kenyamanan dan terhindar ataupun bisa jauh dari namanya kekacauan, kacau balau, musibah bencana yang menimpa ya. Jadi inilah yang saya lihat dari segi ramalan kartu tarot dan segi penerawangan batin saya. Jadi memang teman-teman kalau bisa sesuai dengan Anda, ya maaf bukan sesuai dengan Anda. Mungkin di sini adalah sebuah peringatan ya, sebuah ramalan. Jika memang Anda menyukai ramalan ini, Anda boleh like, share, dan komen dan di-subscribe ya. Kalau bisa sering-seringlah berkomentar mengenai kondisi alam, mengenai YouTube saya ini supaya bisa lebih banyak mengetahui bagaimana sih untuk lebih banyak menundukkan alam supaya tidak terjadinya sebuah bencana dan musibah. Seperti layaknya diri kita sendiri, tunduk kepada Tuhan, banyak berdoa, banyak belajar, lebih membaik dari sebelumnya ya. Oke teman-teman, ini adalah bagian pertama, part 1. Nantikan lagi untuk part kedua mengenai tentang penyakit yang sudah datang ataupun penyakit yang datang kedua kalinya, itu Omicron ya, setelah COVID-19 ya. Oke teman-teman, hasil ramalan sudah selesai untuk bagian pertama mengenai kondisi alam. Banyaklah berkomentar di bawah YouTube saya ini supaya bisa saling memberikan sebuah kebijakan ataupun sebuah hasil komentar yang baik dan saling memberikan sebuah masukan dan saling menjaga diri demi kondisi alam di tahun 2022 untuk orang yang negara bangsa Indonesia ya, yang kita tempati selama ini. Oke teman-teman, saya Evan Jaya mohon pamit dulu dan sampai jumpa.